Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, alhamdulillah asatidz semua yang Allah muliakan, di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan melanjutkan kembali bahasan ilmu tasrif ya. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali. Afwan sebentar, saya keluar ya. Kita akan melanjutkan untuk menghafal terlebih dahulu bentuk fi'il mudhari. Nah, di pertemuan sebelumnya fi'il mudhari ini udah belum? Sudah kita bahas? Sudah, Ustaz. Suruh menghafal. Ya, alhamdulillah sudah disuruh menghafal ya. Kita coba bareng-bareng mentasrifkan dari dhamir, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Huwa, huma, hum, kemudian fa'ala, fa'ala, fa'alu, kemudian yaf'ilu, yaf'ilan, yaf'iluna. Sambil bayangkan terjemahnya ya. Gitu. Sambil bayangkan terjemahnya. Jadi ketika menyebutkan tergambar terjemahnya. Baik, silakan bareng-bareng. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Wa huma ya anta antuma antunna anti antuma antunna fa'ala fa'ala fa'alu Fi'il madhi. fa'alta fa'altuma fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'alta fa'altu fa'alna Yafa'ilu yaf'ilani yafilu yafiluna yafilani yafiluna tafilu tafilani tafilu tafilani tafilina tafilina tafilu tafilani tafilina tafilani tafilna tafilu nafil. Baik, alhamdulillah ya. Terus banyak diulang-ulang ya. Saya beberapa dengar belum kuat hafalannya. Nanti kita akan tambah. Nah, ini penjelasan bahwa bentuk fi'il mudhari itu nanti ada yaf'ilu, ada yaf'ulu, ada yaf'alu. Jadi nanti bisa dihafalkan termasuk yang fi'il mudharinya yang yaf'ulu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Termasuk yang yaf'alu. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Nah, itu yang yaf'ulu dan yaf'alu. Itu bentuk-bentuk fi'il mudhari itu ya nanti tergantung orang Arabnya ya, penuturan orang Arabnya. Kemudian asatidz semua, buku yang saya rekomendasikan, sudah ada berapa orang yang mulai membeli? Saya baru perjalanan sampai, Tat. Baru sudah pesan begitu, Ustaz? Sudah pesan, tapi belum sampai. Gak apa-apa. Siapa lagi? Sementara juga Ustaz. Nah, di buku itu nanti saya tugaskan, jadi setiap hari itu 3 bentuk
kosakata. Catat 3 kosakata itu. Setiap hari ya. Nah, kosakatanya dari mana? Boleh dari kamus atau dari buku yang saya rekomendasikan. Nanti kalau di buku yang saya rekomendasikan itu, jadi di tiap bab yang sedang kita pelajari, kita bisa menghafal. Setiap bab itu kurang lebih ada 15 sampai 20 kosakata yang itu sering keluar, sering digunakan. Makanya baik untuk dihafalkan. Nah, jadi saat 3 hari, Kalau yang setiap kayak 1 gini, hari Ustaz, 3 saja. Gimana? apa kalau kayak buku seperti ini, Ustaz, gimana? Apa dia? Ya itu kan, ya itu dipakai kita. Yang itu Ini beda ya, dipakai. Ustaz, yang disuruh pesan itu. Iya, Yang dia beda pakai. itu. Beda. Itu untuk penerapannya itu. Jadi kalau bentuk-bentuknya supaya mudah menghafalnya dari buku yang saya rekomendasikan. Karena yang yang amsilah tasrifiyah itu ringkas memang, tapi tidak menyeluruh, bentuk-bentuknya bisa dihafalkan. Nah, begitu. Nah, nanti makanya saya rekomendasikan sekarang sudah mulai pesan, nanti di pertemuan hari Selasa, kan masih panjang ya. Nah, semoga semuanya sudah punya bukunya. Itu. Ustaz. Mudah-mudahan cepat dikirim ke Makassar, Ustaz. Kita di Makassar. Ya, nah agak jauh ya. Baik. Nah, jadi nanti mulai dari hari ini kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kita bertemu lagi Selasa. Berarti ada 5 hari. Kumpulkan selama 5 hari ini 3 kosakata. Bebas apa aja. Nah, 3 kosakata itu hafalkan. Gitu. Hafalkan. Ya. 3 kosakata itu. Misal contoh ini. Sehari ini saya ngafal jalasa yajlisu, nasoro yansuru, qoro'a yaqra'u. Hafalkan jalasa yajlisu duduk, jalasa yajlisu duduk, jalasa yajlisu duduk, jalasa yajlisu duduk, jalasa yajlisu duduk. Udah ingat? Nasoro yansuru menolong, nasoro yansuru menolong, nasoro yansuru menolong. Qoro'a yaqra'u membaca, qoro'a yaqra'u membaca. Udah, itu cukup sepertinya kayaknya 5 menit 3 kosakata tuh. Hafal ya. Nah, jadi 15. Insyaallah. Kalau asatisme kalau disiplin 3 kosakata saja. Sebulan itu kan udah ada berapa? 3 kali 30, 90. 90 kalau setahun berarti ada berapa? 12. Iya. Anggap saja 1000 sajalah ya. Anggap 1000. Dipotong, dikorting sama malasnya, lupanya. Kan itu suka ada malas sama lupanya. Atau sibuk kan gitu. Nah, itu kan 1000 tuh sudah sangat lumayan. 1000. Nah, kalau konsisten. Nah, itu sudah menjadi dasar untuk baca kitab sangat cukup sekali. Nah, kalau di buku ini yang saya rekomendasikan ya, ini saya kebetulan pegang. Nah, ya kalau di buku ini jadi di tiap bab nanti itu kosakatanya ada. Jadi Ustaz jika usah cari kosakata apa ya, kosakatanya di sini aja nanti ada. Di setiap akhir bab itu ada, di setiap akhirnya ada kosakatanya. Cuman memang ini tulisannya Arab Melayu, tapi nanti mudah kok membacanya. Ya. Oh, seperti Arab ya di pesantren salafiyah itu ya. Iya, betul. Arab dulu, Arab. Tulisannya Arab tapi sebenarnya Melayu. Kalau Bukan kap itu bahasa G Arab. itu ya. Ya, gitu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah mempelajari dhamir, kemudian fi'il madhi dan fi'il mudhari. Sekarang kita mempelajari isim masdar. Nah, saya ingin mengulang kembali. Pentingnya belajar sorof itu adalah menerjemahkan dengan tepat sesuai dengan bentuk kata yang sudah kita pahami. Itu sederhananya. Jadi menerjemahkan dengan tepat, seperti kan kita sudah belajar taf'iluna. Tentu berbeda terjemahnya dengan taf'ilina.
kita membedakan fa'altum dengan fa'altunna. Itu kan berbeda menerjemahkannya. Nah, karena kita sudah paham bentuk-bentuknya, bahkan hafal bentuk-bentuknya, sehingga ketika menerjemahkan, kita tepat menerjemahkan. Nah, itu pentingnya sorof itu di situ. Sedangkan bentuk-bentuk dalam bahasa Arab ini, ya satu sisi dimudahkan karena terstruktur, sangat-sangat terstruktur, jadi sangat mudah. Namun satu sisi bentuknya itu banyak variannya. Kalau di buku ini ya, itu sekitar ada 100 bab, di mana setiap bab itu ada 12 bahasan. Nah, itu yang kalau saya pribadi ya ke santri itu, dia hafalkan saja semuanya. Dan alhamdulillah, rata-rata yang bagus sorofnya itu pasti bagus baca kitabnya. Itu kunci. Sadiana kemarin beberapa minggu yang lalu buat status. Seperti itu. Jadi sorof itu jadi kunci. Bagi non ini ya, penutur Arab ya. Bahasa sorof itu kunci. Nah, begitu. Nah, jadi sekarang kita akan menambah varian bentuk kembali. Yang ketiga adalah ismul masdar. Kita sudah mempelajari domir, fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah, sekarang kita akan mempelajari varian bentuk ismul masdar. Isim masdar itu adalah kata yang menunjukkan kata dasar. Jadi kata dasar dalam bahasa Arab itu isim masdar. Sodaro itu artinya sumber. Ya, sodaro, berasal. Nah, jalasa masdarnya julusan. Nasoro masdarnya, isim masdarnya nasoran. Qoro'a qira'atan. Nah, kalau fi'il madhi dan fi'il mudhari itu bentuk-bentuk katanya sudah ditentukan, tapi kalau untuk isim masdar itu bentuk-bentuk katanya itu tidak teratur. Untuk sulasil mujarrad. Sulasil mujarrad itu kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Nanti kalau yang terdiri dari 4, 5, 6 itu masdarnya terukur. Kalau hanya yang 3 huruf ini. Kita tahu dari mana kalau bentuk masdar itu seperti jalasa jadi julusan. Kok tidak jalsan seperti nasron? Nasoro kenapa tidak nusuron seperti julusan? Nah, itu kita ketahuinya dari kamus. Dari kamus, dari pengalaman membaca, sering mentelaah kitab, nanti lama-kelamaan pun tahu sendiri. Begitu. Nah, ini julusan nasron qiraatan. Nah, kalau di buku ini di contoh-contohnya ya, di 6 bab pertama itu masdar-masdarnya sudah disebutkan, jadi tinggal dihafalkan saja yang sering keluar ya masdar-masdarnya. Nah, contoh jalasa julusan, nasron qoro'a, nasoro menolong, nasron sama menolong, qoro'a membaca, qiraatan membaca. Nah, cara menerjemahkan masdar seperti ini. Jadi kita cuman menghafal ini. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Ini bentuk masdar kan. Kalau fi'il madhi, fi'il mudhari banyak tuh, ada berapa? 14 bentuknya. Kalau masdar cuman 3. Bentuk musanna dan jamak saja. Nanti kalau dalam ilmu nahwu ini bentuk musanna dan jamak muannas salim. Bentuk muannas dan jamak muannas salim. Sama Ustaz Ja'far udah belum belajar musanna? Sementara. Sudah kan? Jamak muannas salim sudah kan? Sudah, Ustaz. Ya. Nah, kita masuk ke tasrif isim masdar. Nah, tasrif isim masdar itu ya cuman musanna dan jamak muannas salim. Julusan, julusaini, julusatin. Julusan 1 kali duduk, julusaini 2 kali duduk, julusatin banyak duduk. Terjemahnya mudah sekali. 1, 2, banyak. Tidak ada
gendernya ya, tidak ada laki-laki, perempuan, nggak ada. Cukup saja 1, 2, banyak. Julusan 1 kali duduk, 2 kali duduk, banyak duduk. Kalau misalnya kita ganti karena itu julusan nih. Nasron misalnya. Ya. Misalnya Nasron. Nasron. Nasron, Nasroini, Nasrotin. Hanya itu saja. Nasron, Nasroini, Nasrotin. Satu. Jadi kalau Nasoro tadi menolong. Jadi menerjemahkannya gimana? Menolong. Iya, Nasron 1 kali menolong. Nasro ini 2 kali menolong. Nasrotin banyak Menolong. menolong. Banyak menolong. Iya, nah gitu aja. Kalau kita ganti kiroatan. Kiroatan, kiroataini, enggak kiroatatin enggak. Kiroatin. Iya. Kalau tak marbutoh di akhir, tak marbutohnya diganti jadi tak mabsutoh. Iya, jadi tidak kiroatatin tapi kiroatin. Nah, berarti kalau cara menerjemahkan isim masdar kiroatan gimana? Kiroatan gimana menerjemahkannya? Membaca. 1. 2 membaca. 1 Banyak kali membaca. membaca. Iya, kiroata ini 2 kali membaca. Banyak membaca. Kiroatatin banyak Banyak membaca. membaca. Iya. Jadi sebenarnya kan di Nahu ini pun dibahas. Jadi ada kaitan erat sekali ya Nahu dengan sorof. Begitu. Nah ini masdar. Jadi tinggal hafalkan ya. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Jadi perubahannya hanya di akhirnya saja. Di aini dan atin. Nasron, nasroini, nasrotin. Julusan, julusaini, julusatin. Kiroatan, kiroataini, kiroatin. Tidak kiroatatin ya, hati-hati. Tadi tamar, kalau ada tamar butohnya diganti sama tak mabsutoh, tak perahu. Kiroatin. Nah, itu. Baik, ikuti Ustaz semua. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Fa'lan, fa'latin. Ya, fa'lan, fa'laini, fa'latin. Ya, fa'lan 1 kali berbuat. Fa'laini 2 kali berbuat. Fa'latin banyak berbuat. Ya, baik. Coba saya beri waktu 3 menit aja. Hafalkan ini ulang-ulang. Fa'lan, fa'laini, fa'latin, fa'lan, fa'lain. Ya. Alhamdulillah Ustaz. 3 menit. Kalau diulang-ulang banyak-banyak. Ulang-ulang terus. Ustaz Bambang. Tamam, kholas. Cukup lah. Husnudon pokoknya ini hafalannya kayak Imam Syafi'i semua udah. Alhamdulillah. Amin. Nanti ke depan itu jadi dari bahasan yang pertama ya, itu setiap pertemuan saya pasti akan mengulang bareng-bareng. Kayak tadi huwa humahu kan sekarang berarti nambah si masdar. Nah, nanti tambah lagi. Pokoknya setengah jam pertama kita menambah hafalan. Nah, nanti jadi di waktu senggang hari Selasa seperti sekarang misalnya Kamis sampai nanti Selasa itu Ustadz memurojaah itu semua dan tugas yang dan ditugaskan supaya efektif. Ya 1 tahun itu harus sudah bisa baca kitab supaya efektif dan memang butuh kesungguh-sungguhan. Nah, ini contoh. Coba bareng-bareng. Julusan. Coba tasdifkan.
Tasdifkan. Julusan ini julusatin. Nasron. Ya, Nasroini ya. Kalau secara ilmu nahwu boleh sebenarnya Nasroni. Kan boleh alif nun, boleh ya nun kan musanna ya. Ya. Nah, tapi kalau dalam masdar biasanya masdar itu digunakannya mansubnya. Nasroini. Kalau masdar karena memang dalam teks biasanya masdar itu digunakan mansub. Tapi tidak keharusan. Itu hanya kebiasaan saja dalam ilmu sorof menghafalnya seperti itu. Kiroatan yuk. Kiroata ini kiroatin. Qatfan. Iya. Zikron. Zikrotin. Nah, begitu. Baik. Coba terjemahkan bareng-bareng. Julusaini terjemahnya gimana? Dua laki-laki. Tiga pakai laki-laki. Dua kali duduk. Ya, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuannya ini. Apa artinya Nasrotin? Terbawa-bawa banyak menolong. Banyak menolong. Apa artinya kiroatan? Banyak membaca. Kiroatan. Satu kali, jangan banyak. Satu kali. Nah, Qatfa ini artinya apa? Dua kali. Apa itu kotfan? Memetik. Dua kali memetik. Ya, 2 kali memetik. Zikrotin. Banyak kali. Banyak kali berzikir. Nah, mudah kan? Dah ya. Insyaallah masdar. Baik. Dah langsung pokoknya ngebut kita. 2 aja di subuh kali ini. Ya kan tadi kan hafalannya kayak Imam Syafi'i jadi bisa ngebut lah. Amin. Domir, fi'il madhi, fi'il mudhari udah, isim masdar udah sekarang. Apa isim fa'il itu? Isim yang menunjukkan makna orang yang melakukan perbuatan. Ya, yang melakukan perbuatan. Nanti kita lihat. Contoh. Jalasa bentuknya jadi jalisun. Nasoro nasirun. Kalau jalasa duduk. Jalisun orang yang duduk. Nasoro menolong. Nasirun orang yang menolong. Membaca. Qoriun orang yang membaca. Qotofa memetik. Qotifun orang yang memetik. Karuma mulia. Karimun orang yang mulia atau yang dermawan. Karim itu bisa dermawan, bisa mulia. Nah, ini tasdifnya sekarang. Kalau tadi 3, sekarang 6. Nambah lagi. Ya. Ya. Sedikit daripada fi'il madhi, fi'il mudhari ini lebih sedikit lah. Nah, ini bentuk-bentuknya. Bentuknya apa? Ada 6. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Cara menerjemahkannya, perhatikan. Fa'ilun. Fa'ilun. Ini untuk 3 kata yang pertama. Ya. 3 jalis. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Ini laki-laki. Kemudian fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ini perempuan. Nah, cara menerjemahkannya mudah. Jalisun, 1 laki-laki duduk. Kalau jalisun, kalau fa'ilun berarti 1 laki-laki berbuat, melakukan. Jalisani, 2 laki-laki duduk. Kalau fa'ilani 2 laki-laki berbuat. Fa'iluna banyak laki-laki. Ini kan mudah, di ilmu nahwu sudah dipelajari juga mufrad, musanna, jamak sebenarnya kan ini. Jamaknya kalau laki-laki mudzakkar salim, kalau perempuan muannas salim. Jalisatun, 1 perempuan berbuat. Fa'ilatani,
dua perempuan berbuat. Fa'ilatun banyak perempuan berbuat. Ya, kalau tadi fa'lan, fa'alaini, fa'latin, sekarang 6 isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. 6. Ya. Yuk baca dulu. Saya terlebih dahulu, silakan Asatidz ikuti. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilun, fa'ilani, Fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, Belum. fa'ilatun. Belum dibacain. laki-laki dulu Ustaz. Iya, tunggu dulu, laki-laki dulu. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Fa'ilatun. Tani, Nah, betul Abdullah. Ya, Masya Allah nih. Kelas ini semangat-semangat semua. Belum dibacain udah langsung dibaca. Udah ngegas. Belum sarapan. Ya, sekarang silakan. Saya tadi husnudon lagi, gak usah dibimbing. Pokoknya hafalin sekarang. Lagi. Ya. Hafalin bentuk isim fa'il. Saya beri waktu 4 menit. Ya, 4 menit. Yud, hafalkan. Ini Masdar, saya nanti cek. Ya. Saya cek nanti siapa. Pokoknya random saja. Silakan hafalkan dulu. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilatun. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatani. Fa'ilat, fa'ilatun. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatani, fa'ilatun. Fa'ilatun, fa'ilatun. Fa'ilatun. Fa'ilatun, fa'ilatani. Fa'ilat. Fa'ilatun. Fa'ilatun. Fa'ilun. Fa'ilani. Fa'iluna. Fa'ilatun. Fa'ilatun. Fa'ilatani. Fa'ilatani. Fa'ilatun. Udah hafal lah ya. Insyaallah. Panjang pendeknya hati-hati ya. Itu untuk melatih nanti refleks ketika membaca kitab itu kita sudah tepat tahu ini panjang pendeknya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Panjang pendeknya harus benar. Kalau masih salah balik lagi Iqra 2. Ya.
Balik lagi baca ikronya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Baik, sekarang kita latihan dulu sebelum cek. Bareng-bareng dulu. Oh, nggak ada. Nah, ini. Coba. Kalau dimasukkan jalisun, coba. Kan udah ada nih. Bareng-bareng dulu jalisun. 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 Jalisani. Jalisuna. Jalisatun. Jalisatin. Apa artinya? Jalisatani. Jalisatani, apa artinya? Dua. Dua perempuan. Duduk. Duduk. Sekarang ganti. Nasirun. Coba tasrifkan. Nasirun. Nasirun. Nasirani. Siratun. Iya. Apa artinya nasiruna? Banyak laki-laki menolong. Menolong. Iya. Terus sekarang qoriun. Qari'ani qari'una qari'atani Qari'atun. Apa artinya qori'atun? Banyak perempuan Baca. Ya, membaca. Iya, makanya disebut orang baca Quran disebut qori. Ini kan nih qori'ah. Qatifun sekarang. Fatani kotifatun. Qatifatun. Kotifatun. Iya. Apa artinya qatifuna? Satu Banyak laki-laki. Banyak. Laki-laki Ya, banyak laki-laki memetik. Terakhir. Karimun. Nah, ini kalau memang kalau bentuk ini khusus ya. Kalau fi'il madinya fa'ula seperti karuma fi'il madinya, maka isim fa'ilnya itu karimun, tidak karimun tapi karimun. Jadi karimun, karimani, karimuna. Jadi bentuknya bukan fa'ilun tapi fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Beda panjangnya. Ya, itu khusus untuk yang faula itu berikan catatannya. Timun. Coba kalau sekarang karimun. Jadi gimana? Tasdif. Karimun. Karimani. Karimuna. Karimatun. Iya. Iya, nah begitu. Karimatun. Ya, karimatani, karimatun. Baik, nama alhamdulillah. Baik, coba. Siapa yang mau dites? Insyaallah. Tunjuk Tatat. Tunjuk Ustaz Muhammad Hisham. Boleh, Ustaz. Boleh. Ya, yang kedua nanti Ustaz Niko. Silakan Ustaz Muhammad Hisham. Dari fa'ilun atau langsung jalisun, Ustaz? Dari huwa humahum. Oh, siap. Huwa humahum ya humahunna anta antuma antum anti antuma anti antuma antuna ananahnu fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altu fa'alna ya failani ya failuna tafilani ya tafilani tafailuna tafailina tafilani tafilna afiluna failu. Terus Masdar. Fa'lan fa'lani fa'alat. Fa'laini. Oh ya, fa'lan fa'laini fa'alat ya. Fa'latin. Ya, fa'lan fa'laini fa'latin. Ya. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilat.
Iya, fa'ilatun. Baik, nama alhamdulillah. Duh, udah kayak Imam Syafi'i kan, bener kan? Ya Alhamdulillah tuh. Ustaz. Coba, apa artinya nasortum? Nasoro menolong. Kalau nasortum cara menerjemahkannya gimana? Nasortum kalian banyak laki-laki telah menolong. Ya, apa terjemahnya? Tansurina. Tansurina kamu perempuan sedang menolong. Ya, apa artinya? Nasirotani. Nasirotani dua orang perempuan pelaku penolong begitu. Iya, iya, dua orang perempuan menolong. Itu aja kalau cara menerjemahkannya. Nah, syukur Ustaz, udah bagus alhamdulillah. Ustaz Niko. Wahumahum. Wahumahum deh, wahumahum. Iya. Kok jadi huwa lagi? Hiya huma. Oh ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Fa'ala. Fa'ala fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Ya fa'ilu. يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعل تفعلين تفعلان تفعلن Taf'ilna. أفعل نفعل Masdar. فعلا فعلا فعلين فعلات Fa'ilun. فاعل فاعل فاعلان فاعلون فاعلة فاعلتان فاعلات. Ya, contoh. Kotofa memetik. Apa artinya? Kotof. Naknya pendek. Qatafna. Berarti mereka perempuan, mereka banyak perempuan telah memetik. Ya. Apa artinya? Taktufuna. Taktufuna. Berarti Ya. kalian banyak telah memetik. Sedang memetik. Ya. Kalian banyak laki-laki perempuan. Ya. Apa artinya? Qatifani. Berarti dua orang laki-laki memetik. Nah, begitu ya. Nah, syukur Ustaz Niko. Alhamdulillah barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Udah bagus ya. Baik. Alhamdulillah. Terakhir. Siapa yang mau? Ana boleh Ustaz. Siap 6 Ustaz, tafadhol Ustaz. Dari Domir Ustaz ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ya. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu. Ya, terus masdar. Fa'alan fa'alaini fa'alatin. Fa'il. Fa'ilun fa'ilaini fa'ilatun. Fa'ilani. Oh, fa'ilaini. Fa'ilani. Fa'ilaini
Fa'ilani. Fa'ilani, fa'ilatun. Fa'iluna dulu udah belum tadi? Oh iya, Ustaz. Kan ada Fa'ilun. 6. Ustaz. Fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilatun. Fa'ilatani, fa'ilatun. Qara'a membaca. Apa artinya? Qara'ata. Mereka berdua laki-laki telah membaca. Enggak, salah. Qara'ata. Perempuan. Oh iya, Ustaz. Aduh. Qara'ata perempuan. Ya. Apa artinya? Yaqra'na. Mereka banyak perempuan sedang membaca. Ya. Apa artinya? Qira'atin. Gampang nerjemahinnya, Ustaz. Masdar ini, Ustaz, ya? Iya, Qira'atin, masdar. Apa tadi, Ustaz, ya? Lupa, Ustaz. Ya, udah husnudzon kayak Imam Syafi'i, lupa lagi. Jadi gak jadi Imam Syafi'i. 1, 2 banyak. Banyak. Itu aja terjemahnya. Iya, banyak membaca. Banyak membaca. Itu ya? gitu aja. Karena kan jama' muannats salim, berarti jama' muannats salim ya banyak. Banyak membaca, gitu aja. Baik. 6, syukron, Ustaz. Cukup lah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya. Baik, alhamdulillah ya. Nah, itu banyak diulang-ulang. Nanti kita tambah lagi di pertemuan selanjutnya. Masuk nanti ke isim maf'ul. Nanti dan fi'il amr, fi'il nahi. Kalau memungkinkan 3. Nah, jadi Ustaz semua banyak diulang-ulang sampai sangat hafal. Pokoknya kalau belum susah lupa berarti belum hafal. Kalau selalu lupa berarti belum hafal. Nah, insyaallah kita sekarang kita lanjutkan ya. Ini prakteknya di sini. Karena kalau di penerapan itu tidak seperti kaidah. Kalau kaidah bisa cepat, tapi ya memang kurangnya kita kurang melatih di dalam teks. Ya. Al-isti'dad li rihlah ini udah ya? Sudah. Ya, baik, alhamdulillah. Nah, asatidz semua, ini yang kita hafalkan dalam fi'il madhi itu ada 3 istilah yang kita harus tahu. Untuk kata ganti kedua dalam fi'il madhi, fi'il mudhari, termasuk dalam domir, kata ganti kedua itu yang kalian saja penerjemahannya, ya, itu namanya mukhatab. Tapi kalau untuk kata ganti pertama namanya mutakalim. Kata ganti pertama itu saya, kami. Ana, nahnu, itu namanya mutakalim. Mutakalim itu orang yang berbicara. Makanya perhatikan nih contohnya, wada'tu, tuh domir apa tuh? Ana. Domir ana. Dan wada'na domir nahnu. Nah, ini namanya mutakalim. Jadi kalau saya tanya wada'tu itu mutakalim, mukhatab atau goib, nah itu jawabannya mutakalim. Kalau kata ganti kedua namanya mukhatab, domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu namanya mukhatab. Mukhatab itu yang diajak bicara. Kata ganti kedua namanya mukhatab. Jadi kalau saya tanya misalnya wada'ta itu mutakalim mukhatab, jawabannya mukhatab. Kalau saya tanya misalnya dalam fi'il mudhari, kalau wada'a berarti fi'il mudhari'nya, waduh ini belum diajarin. Nanti dielat sebenarnya. Contoh misalnya tad'una, nah itu domir antum. Nah itu namanya mukhatab karena domirnya domir antum. Jadi pokoknya domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna namanya apa? Mukhatab.
mukhatab. Ya, mukhatab itu kata ganti berapa? Dua. Kedua. Kedua. Mutakalim pertama, mukhatab kedua, ketiga namanya goib. Nah ya, ini. Ingat itu pokoknya istilah itu. Baik, alhamdulillah. Kemudian ini penjelasannya. Untuk penjelasan ini udah dibaca belum? Al-Qawaid? Belum, Ustaz, belum. Belum. Kita baca saja. Coba Ustaz, siapa yang mau baca? Salah. Belum, tafadhol Ustaz. Ustaz Rudi, tafadhol Ustaz. Al-Qawaidu dhamairul fa'ilil muttasilah. Hiya. Al-qawaidu dhamairul fa'ilil muttasilati. Muttasilatu ya ini harokatnya. Dhamairul fa'ilil muttasilatu hiya lil mutakallimi ta katabtu. Tu itu ya, tu. Tu katabtu na katabana. Fil mukhatab. Terus? Terus. Namsat. Tuma katabtuma. Betul. Tunna katabatunna. Iya. Udah segitu dulu, Ustaz. Nah itu ya, kata itu katabna itu mutakalim. Mukhatab katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtuna. Nah itu masuknya mukhatab. Mukhatab itu tadi yang diajak bicara. Insya Allah mudah ya difahami. Terus lil ghaib, Ustaz. Nah melanjut, Ustaz. Lil ghaibi. Dhamirul mufradil mudzakkaril ghaibi mustatirun taqdiruhu wa huwa fa'ilul fi'li kataba. Ya, nah. Yang pertama domir mufrad itu satu, mudzakkar laki-laki, goib kata ganti ketiga, mustatir tersembunyi, takdiruhu itu terjemahnya agak sulit ya. Itu tiap asatid kadang beda-beda caranya. Takdiru itu sederhananya ya, tepatnya di dalam kata ba itu ada huwa. Contoh, wa huwa fa'ilul fi'li, dia itu adalah pelaku perbuatannya. Dalam kata ba, dalam fi'il madhi yang kita hafalkan, fa'ala, qara'a, qatafa, dan fi'il-fi'il yang lain itu ada domir di dalamnya. Tersembunyi itu namanya mustatirun, yaitu domir huwa. Makanya kita terjemahkan kataba, dia telah menulis. Ini mustatir. Dia mufrad mudzakkar ghaib mustatir. Nah, ini istilah-istilah dalam shorof ya, yang harus kita tahu. Jadi ketika kita mendengar mustatir itu adalah domir yang tersembunyi dalam fi'il yang dia gak kelihatan. Kan kalau yang lainnya kelihatan dari mana, Ustaz? Dari tambahannya. Kataba apa tambahannya? Alif. Katabu apa tambahannya? Wow, sukun. Wow. Iya, kalau yang lainnya kelihatan tambahannya, jadi tidak tersembunyi. Tapi kalau yang huwa itu gak kelihatan apa tambahannya. Nah begitu. Dua, Ustaz, lanjut satu di. Dhamirul mufradil muannatsil ghaibati mustatirun tiruhu hiya wa huwa fa'ilul fi'li katabat ta usakinatu wa ta usakinatu alamatut tahnisi. Iya. Yang kedua, dhamir mufradah tunggal tapi perempuan, muannatsah perempuan, ghaibah kata ganti ketiga. Apa itu? Sama untuk fi'il madhi dia mustatir. Ini konteksnya sedang kita belajar fi'il madhi ya. Meskipun tadi kita sudah belajar isim fa'il, ini balik lagi fi'il madhi. Ini masih penjelasan fi'il madhi. Itu. Dia mustatir sama hiya. Katabat. Nah, di dalam kata besar kan itu ada tambahannya, tak tanis as-sakinah. Ya, itu sebenarnya bukan domirnya. Tak itu hanya menunjukkan perempuan untuk membedakan dengan kataba. Kataba laki-laki, katabat perempuan. Nah, taknya itu
itu hanya sebagai alamatut ta'nis, tanda perempuan. Adapun domirnya sama mustatir. Jadi kalau saya tanya saat ini semua, dari fi'il madhi yang mustatir mana? Nah, di antaranya domir huwa, kataba, dan katabat. Ya, domir ya. Nah, begitu ya. 3, Ustaz, lanjut. Aliful musanna mislu kataba fil mudakkari. Ya, Wa katabata fil muannasi. ya, nah. Syukran, Ustaz. Yang ketiga, untuk goib itu yang ada alifnya. Baik untuk mudzakkar kataba atau untuk muannas katabata. Itu sama domir goib ya. Hati-hati tertukar ya. Jadi tidak semua goib itu mustatir, tidak semua mustatir itu goib. Saya ulangi lagi. Tidak setiap goib itu mustatir dan tidak setiap mustatir itu kalau mustatir biasanya goib ya, biasanya goib. Jadi tidak setiap goib itu mustatir. Yang mustatir itu dari goib itu kan domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, yang goib itu ya itu aja. Yang domir huwa dan hiya. Itu yang mustatir. Ya. Yang tersembunyi. Nah, yang alif ini yang goib tapi ada tanda alifnya. Ini pengganti musananya ini kataba, alif, katabata. 4 kemudian dan 5. Awul jama'ati mislu katabu wa hiya lil mudzakkari. Nunun Ya. nisbati mislu katabana wa hiya lil muannasi. Ya, untuk katabu itu untuk mudzakkar, wawu jamaah tandanya wawu. Kemudian kalau untuk yang goib yang terakhir nun niswah ada nun. Nah, kata bena yang naknya pendek itu namanya nunun niswah. Nun aniswah itu perempuan banyak aniswati. Nunun niswah itu sudah jadi domirnya sama nun niswah itu jadi domirnya, wawu jadi domirnya kelihatan gitu ya. Baik. Kemudian lanjut. Nah, sekarang kita bareng-bareng kerjakan ini. Ini udah bareng-bareng belum? Belum kan ya? Belum. Ini ganti sama domir anta. Hal sa'alal imam, hal zara'al qomha, bareng-bareng. Contoh, ini anda muzaj, ada contoh. Hal akalal fawaqih, apakah kamu makan buah-buahan? Ganti dengan domir anta. Hal akal tal fawaqih. Nah, jadi semuanya ini yang fi'il madhinya dirubah jadi domir anta. Yuk bareng-bareng. Nomor 1. Hal sa'alal imama. Jadi gimana? Hal sa'alta imama. Ya, nomor 2. Hal zara'al Kata. Nomor 3. hal rokib Ya, nomor 4. Hal kharajta manzili. Ya, nomor 5. hal raja'ta minal Yes. Sa'ala artinya apa? Bertanya. Zaro'a. menanam. Ya, al-qomha. Gandum. Iya, betul. Gandum. Jadi kalau hal zara talqomha, apakah kamu telah menanam gandum? Kamunya laki-laki perempuan? Laki-laki. Kalau menerjemahkan sebenarnya kamu jun cukup. Kita udah paham di situ laki-laki, ya. Tapi untuk latihan tasrif laki-laki dan perempuannya selalu disebutkan. Tapi kalau dalam penerjemahan itu kan biasanya jadi apa ya, bahasa Sundanya karagok, tanggung itu. Iya. Yang bukan orang Sunda, ya maaf ya, Ustaz Rudi orang Sunda pasti. Logatnya kelihatan baca kitabnya. 3. Tadi khoroja apa artinya? Keluar. Roja kembali. Al-mator Hujan. bandara. Ya, yang belum tahu tulis ya.
Al-mator bandara, al-manzil rumah, al-hafilah bis. Rokiba tadi mengendarai, ya. Nah, insya Allah kalau udah tahu kunci-kuncinya, cara menerjemahkannya pasti tahu. Karena kan udah belajar fi'il madhi ya. Nah, sekarang ganti domir anti nih. Hal dakholal maktabah. Contoh, hal syariba asyaya, apakah dia meminum teh? Hal syaribti, apakah kamu meminum teh? Nah, ini berubah jadi domir anti. Nomor 1. Hal syaribti. Hal syaribti. Hal dakhaltil maktabata. Hal dakhaltil Ya. maktabati. Maktabata. Al-fatahtil baba. Al-fahimtil baba. hadis. Ya. Objek dalam bahasa Arab itu biasanya dibaca fathah. Ya. Bab hadis. Biasanya baca fathah. Meskipun nanti tidak semua objek itu fathah. Itu nanti bahasanya Ustaz Ja'far. Nanti Ustaz belajar di mansubatul asma. Apa saja isim-isim yang dibaca mansub. Tanda mansub itu diantaranya fathah. Nanti belajar di maf'ul bi. Nah, makanya bacanya dakhaltil maktabata al-baba al-haditha asy'ara, kecuali al-ghurfah. Al-ghurfah karena ada huruf jar kan jadi minal ghurfati. Al-maktabata al-baba al-haditha asy'ara. Hal dakhaltil maktabata. Nah, apa artinya nomor 1? Apakah kamu perempuan masuk masuk ke rumah? Ya. Masuk ke rumah? Maktabah perpustakaan. Maktabah itu perpustakaan, kadang kantor juga bisa. Nomor 2. Apakah kamu telah membuka pintu? Ya, nomor 3. Apakah kamu telah memahami hadis? Nomor 4. Apakah kamu keluar dari ruangan? Nomor 5. Apakah kamu seorang perempuan mengusap rambut? Telah Masaha, ya mengusap asy'ara rambut. Yang tidak tahu tulis ya. Fahima memahami hadis itu mudah-mudah kok, bab pintu maktabah ya, mudah-mudah. Masaha mengusap, asy'ara rambut. Asy'ara rambut, kalau asyi'ra syair puisi Arab. Beda harokat, beda arti. Asy'ara rambut, tapi kalau asyi'ra itu syair puisi Arab. Nah, itu mudah ya. Kemudian saya rasa ini cukup mudah kok. Yang ini pun mudah, insyaallah. Ini belajar cara ini nah, ini belajar muzakkar muannas. Contoh imla'il firaq fi ma ya'ti bil fi'li ma'ad dhamiril munasib. Isi yang kosong ini dengan domir yang sesuai. Contoh nomor 1. Zahaba ilal madrasah. Mereka berdua pergi ke madrasah. Sa'idun zahaba ilal madrasah. Wa Fatimatu zahabat. Kalau perempuan pakai zahabat. Nah, contoh 1. Sami'a surat al-Baqarah. Mereka berdua membaca surat al-Baqarah. Zad Firmandani nomor 1 Zad. Yang 1. Tunduk bukan ibu. Solihun. Langsung ini bentuk laki-lakinya di fi'il madhi.
Domir huwa. Sami'a itu di atasnya ada. Solihun sami'a suratal baqarati. Salihun sami'a suratal baqarati. Iya, artinya apa? Solih sami'a artinya apa, Ustaz? Mendengar. Membaca. Mendengar, betul. Mendengar surat Salih telah mendengar surah Al-Baqarah. iya. Nomor 2 Laila. Kalau Laila gimana? Sami'atin. Fi'il madhi. Laila. Sami'a, sami'a, sami'u, sami'at. Itu domir hiya. Laila sami'at surah Al-Baqarah. Ya, Baqarah. Artinya apa? Laila dia telah mendengar surah Al-Baqarah. Iya, baik. Nam, syukran, Ustaz. Nomor 2, dakhala minal bawabah. Ustaz Sabik. Tafadhol, Ustaz. Ustaz. Ini halaman berapa ya, Ustaz? Oh ini. Ini halaman 34. 34. Dakhala. Fata dakhalta minal bawabah. Al-fatahu Iya. dakhalti minal bawabah. Jangan dakhalti, tapi domir hiya, Ustaz. Iya. Ya, kalau dakhalti itu untuk orang yang memang ada di hadapan. Kalau ini sedang membicarakan seseorang. Ya, kalau membicarakan berarti kata ganti ketiga kan? Domir hiya. Dakhalat. Ya, al-fatatu dakhalat minal bawah. Al-fatatu dakhalat. Ya, apa artinya, Ustaz? Al-fata artinya apa? Pemuda. Kalau dakhala apa artinya? Masuk. Iya, pemuda itu telah masuk dari bawabah, pintu gerbang. Ya, al-fatatu pemudi masuk dari gerbang. Iya, nah lanjut Ustaz Sabik nomor 3, Ustaz. Sya'ara bisurur ya, Ustaz? Iya, nah. Nasirun sya'ara bisurur. Iya. Su'adu. Ini ya, Su'adu. Ini nama perempuan ya, Su'adi itu. Oh, Su'adu. Nama perempuan, Ustaz? Iya, Su'adu nama perempuan. Sya'arat. Nah, begitu. Bisurur. Bisurur. Ya, bisururi. Apa artinya? Bahagia. Bahagia, surur. Sya'ara artinya apa? Sya'ara tadi mengusap. Sya'ara itu merasakan. Mau merasakan. Ya, merasakan bahagia. Ya, Su'ad merasakan bahagia. Ya, baik. Naam. Syukran Ustaz. Barakallahu. Afwan. Ya, Ustaz Ahmad Fakhrul. Nomor 4. Kok ada dari Ya, terus Ustaz Ahmad. Jabirun. Ya. Ada sarir. Ya, Khadijah. Khadijatu qa'adat 'ala sarir. Iya. Artinya apa? Qa'ada. Qa'ada artinya apa? Membawa. Bukan, duduk. Ya, duduk, tulis duduk. Qa'ada duduk sama dengan jalasa.
Kalau di kamus itu bedanya jalasa dengan qa'ada itu, kalau jalasa dia dari berbaring ke duduk, itu namanya jalasa. Kalau qa'ada dari berdiri duduk itu qa'ada. Itu di kamus kayak gitu. Itu bedanya jalasa dengan qa'ada. Ya. Tapi ya kalau hari ini kadang digunakannya ya campur aja, akhirnya qa'ada dengan jalasa. Orang Arab pun kadang tidak membedakan itu. Baik, nah sekarang coba ini ada kalimat kira-kira betul atau salah. Ya. Nomor 1. Coba Ustadz Ardi Rikza. Baca dulu Ustadz. Siap, Ustadz. Wah. Ibrahimu wa Usmana sama kalau awal-awal sama aja domah semua. Ya, Ustadz. Ibrahimu wa Usmanu hamala haqibatan kabiratan. Iya. Hamala. Terjemahkan dulu Zat. Ibrahim dan Utsman. Hamala artinya apa? Membawa. Iya betul. Membawa hakibatan kabiratan, tas yang besar. Ya. Kira-kira apa salahnya ini? Yang di garis bawah itu tuh salah katanya. Harusnya gimana? Hamala ini. Enggak ada hamala ini. Enggak ada. Bukan fi'il madi itu jadi fi'il masdar itu. Ada alifnya Ustaz? Ada alifnya ya? Iya, harusnya ada alifnya. Iya betul. Gimana Ustaz? Iya. Tinggal di fi'il madi aja Ustaz. Kalau yang menunjukkan 2 orang apa? Oh iya. 2 orang laki-laki. Tasrifkan aja hamala. Hamala. Udah itu ketemu. Hamala. Jangan. Panjang. Ya, dan berarti tinggal hamala. Karena kan berdua ya laki-laki, ya. jadi hamala. Nah, begitu. Ya. Ibrahim wa Utsmanu hamala. Nah, jadi koreksi itu di pinggirnya ya di buku. Berarti hamala. Jawabannya hamala panjang. Gak ada hamala ini, gak ada. Jadi fi'il masdar, jadi bukan fi'il madi itu. Gabungan fi'il madi dan isi masdar. Nomor 2. Coba Ustaz Abdi Tri, tafadhol Ustaz. Ali wa Khalid la'iba fil hadiqah. Iya, sama ya. Apa terjemahkan? Ali dan Khalid la'iban Ustaz. La'iba apa? Bermain. Fil hadiqati. Iya, bermain di hadiqah kebun. Taman ya. Kebun. Bermain di kebun. Baik, Ali dan Khalid bermain di kebun. Ini sama ya? Tambahkan apa? Ya, la'iba. Begitu. Nomor 3. Ustaz Abdi nomor 3 lagi. Muhammadun wa Majid. Sama itu kalau ada wawu nama yang diulang Muhammadun wa Majidun. Nah, kata nama yang kedua itu harokatnya ikut ke nama yang sebelumnya. Kalau doma berarti ikut doma itu. Ya, nah nanti dalam ilmu nahwu itu namanya atof. Ya. Atof namanya. Karena ada huruf atof wawu. Jadi kalau ada wawu hukumnya mengikuti harokat sebelumnya. Majidun. Wa Majidun. Ya, nanti Ustaz Ja'far itu ya. Majidun la bisa mala bisa huma. Terjemahkan.
Muhammad dan Majid telah bisa itu apa Ustaz? Memakai. Memakai Pakaian pakaian keduanya. Ya, pakaian mereka berdua. Betul. Baik. Terakhir bareng-barang Ahmad wa Sa'idun. Ahmadu wa Ya. Terjemahkan apa? Ahmad dan Sa'id naik mobil mengendarai Ya, al-ujroh itu mobil sewa. Ujroh itu mobil sewaan. Ya, mobil sewa. rental. Sayyarat, ya rental. Ujroh. Ahmad dan Sa'id rokiba sayyaratal ujroh. Nah, begitu ya itu prakteknya. Baik, alhamdulillah. Sisanya ini hanya praktek dari fi'il madhi dan semua. Ya, ini banyak sekali latihannya ini. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan masuk ke daras tali saja insyaallah. Indal qadhi. Nanti kita belajar istilah baru maf'ul bih. Nah, ya. Jadi 2 ya Ustaz ya. Jadi setengah jam pertama di setiap pertemuan kita akan menghafal seperti tadi. Hafal itu yang akan menentukan kuat pemahaman itu di menghafalnya. Tapi kitab ini pun pentingnya untuk apa? Untuk meluaskan, mempraktekkan, membiasakan teks bahasa Arab, menerapkannya seperti apa. Cuma ini memang sayangnya gak match ya tuh, gak apa materinya untuk di silsilah taklimnya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah nanti terbiasa. Begitu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup untuk materinya ya, alhamdulillah. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Boleh, silakan Ustaz Indra. Ini tadi Ustaz, kayak Sami'a suratul Baqarah itu Sami'anya tuh kok ada alifnya Ustaz? Bukannya harusnya nggak ada alifnya Ustaz ya? Kalau dimasukkan Solihun Sami'a suratul Baqarah. Iya, itu nggak ada, memang nggak ada Ustaz. Nggak ada Ustaz. Jangan pakai alif ya. Oh, kalau yang awal Sami'a, kalau yang awal karena kan menunjukkan 2 orang yang membacanya. Yang dicontoh ini tadi Ustaz, yang Solihun Ustaz. Itu kan 1 Ustaz ya. Kalau yang 2 tadi kalau nggak salah yang mana tadi? Ada 2 tadi. Ibrahim. Ya kalau 1 pasti Sami'a, nggak mungkin 2. Kalau berdua Sami'a. Ya, kecuali tulisannya yang tadi Ustaz, saya pikir memang dipakai Sami'a gitu, rupanya enggak Ustaz ya. Karena ada tuh Sami'a gitu. Ada alifnya gitu di tulisan di textbooknya. Halaman 33. Gitu. Yang pertama ini. Ya, memang ada alifnya Ustaz, betul. Betul ya? Ini enggak salah. Iya. Kalau ini kan ingin menunjukkan bahwa Sami'a mereka berdua membaca surat Al-Baqarah. Nah, siapa mereka berdua itu Solih. Kalau Solih kan menunjukkan 1. Solih Sami'a. Laila Sami'at. Jadi ini menunjukkan 2 orang kalau Sami'a. Ya. Tapi waktu diaplikasikan ke Solih, alifnya nggak ada Ustaz ya? Iya, karena kan cuma seorang Solihnya. Oh iya. alif. Sendiri-sendiri. Kecuali kalau Solih wa Laila, nah baru Sami'a gunakan. Meskipun Laila mu'anas itu boleh sebenarnya digunakan yang muzakkar. Gitu ya. Ada lagi yang tanyakan, silakan. Cukup ya berarti ya. Alhamdulillah, masya Allah. Baik, nah Ustaz semua, asatidz semua untuk pagi hari ini saya rasa cukup ya. Jadi ke depan kumpulkan 3 kosakata setiap hari. Fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya seperti tadi. Nasoro yansuru menolong 1. Qara'a yaqra'u membaca 2. Misalnya yang lain, misalnya rokoda yarkudu
3 rokoda yang kudu tidur. Nah, cari di kamus boleh, atau kalau nanti udah ada bukunya dari sini boleh. Tapi kan karena bukunya belum ada, dari sekarang cicil. 1 hari 3 saja. Itu sebenarnya ringan, tapi yang susah itu istiqomah itu. Itu konsisten itu, wah Masya Allah. Kata para ulama itu, kata Imam Ibnu Daqiqil Aid itu hanya al-akabir, orang-orang mulia, orang-orang yang berjiwa besar bisa istiqomah itu. Ya 3 saja sampai nanti hari berarti 15 kosakata. Nanti insya Allah di kelasnya ya dapat kosakata apa saja, insya Allah. Ya, yang tidak mengumpulkan nanti dihukum. Kayak anak TK aja. Enggak lah ya, insya Allah. Enggak lah, insya Allah. Baik, namanya itu satu semua. Semoga jadi keberkahan pahala untuk kita semua. Mengumpulkan kosakata. Iya, 3. Tapi fi'il madi, fi'il mudhari. Kosakatanya fi'il madi dan fi'il mudhari. Ya, fi'il madi, fi'il mudhari. Baik. Syukran Ustaz semua yang bisa hadir pada pagi hari ini. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.